Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'd. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan ya materi tentang an-naqdul adabi wa mafhumuhu al-juz'u tsani, ya, tentang kritik sastra bagian kedua. Oke, pada minggu lalu ya kita membahas beberapa pemahaman ya dalam kritik sastra yang kita kemukakan di dalam pembelajaran di semester ini di sastra Arab ya. Oke, yang minggu lalu kita membahas tentang asal makna dari kata al-adab, an-naqad ya. Kemudian hubungannya dengan kata-kata yang lain, kemudian fungsi dari kritik sastra itu sendiri, dan kita sudah bahas di dalam buku An-Naqdul Adabi Usuluhu wa Manahijuhu. Oke, bagian kedua ini ya, kita akan membahas tentang dasar-dasar kritik sastra. Kita harus tahu dulu nih dasar-dasarnya seperti apa. Jangan nanti misalnya ketika kita ingin memberikan kritik ya, memberikan kritik terhadap karya sastra orang lain, kita juga tidak tahu aturannya seperti apa. Aturan main umumnya itu seperti apa ya. Atau kita juga seorang penulis dari karya sastra itu, ketika orang memberikan kritik kepada karya-karya yang kita berikan, kita juga tidak mengatakan itu adalah hal yang negatif misalnya 100% ya. Karena nanti di dalam kehidupan sehari-hari saja ya kita tahu ada istilah ainun naqidi basir ya, ainun naqidi basir. Matanya orang yang suka mengkritik itu melek sekali dia. Ya. Jadi kalau orang suka kritik ya, dia punya hobi mengkritik ya, itu matanya sangat tajam sekali. Matanya sangat basir. Melek sekali dia. Hal-hal kecil yang orang biasa nggak bisa melihat, nggak bisa mendeteksi, tapi dengan dia punya jiwa kritikan yang tinggi misalnya, atau memang suka mengkritik, ingin menjatuhkan orang lain atau seperti apa motifnya, itu ainun naqidi basir. Oke, untuk mengetahui hal ini, pada bagian kedua ini saya sudah siapkan materi tentang mafhum an-naqd al-adabi al-juz'u tsani, dasar-dasar kritik sastra ya. Kalau minggu lalu kita membahas buku dari Said Qutb, pada minggu kali ini kita akan membahas sebuah buku yang ditulis oleh seorang doktor ya, namanya Dr. Muhammad Ghanimi Hilal. Bukunya berjudul An-Naqdul Adabi Al-Hadits ya. Beliau di dalam mukaddimah dan beberapa halaman setelah itu sampai halaman 12 kalau tidak salah, memberikan kriteria dan dasar-dasar umum tentang kritik sastra. Oke, kita pelan-pelan saja ya, karena kondisi saya juga kurang sehat. Baik, Dr. Muhammad Ghanimi Hilal di dalam buku An-Naqdu al-Adabi al-Hadits menyebutkan dasar-dasar kritik sastra. Yang pertama katanya adalah falin naqdi silatun wathiqatun bil ulumil insaniyati allati tadrus nasyatal insan biwasfihi insanan. Ya. Naqad itu punya hubungan yang sangat erat, yang sangat rapat sekali ya. Wathiq. Begini ya. Hubungan erat sekali dengan ilmu-ilmu sosial. Ya, kita ingat kemarin ya pembahasan kita, kalau kita sedang membahas tentang kritik sastra, kita membahas tentang karya sastra. Karya sastra itu adalah ya ilmu yang membahaskan nanti tentang termasuk di antara ilmu-ilmu sosial. Ya. Kemarin kita sudah jelaskan tentang syair, ya, tentang prosa, tentang yang sekarang ini misalnya di zaman hadis ini, di zaman modern ini adalah misalnya novel, kisah dan lain-lain, ya. Itu semua temanya, ya, tema-temanya itu, ya. An-naqad itu punya hubungan erat, dekat, rapat, ya, kalau bahasa Malaysianya, bil ulum al-insaniyah allati tadrus nasyatal insan, ya. Ilmu-ilmu sosial yang mengkaji tentang kegiatan manusia sebagai manusia secara utuh, ya. Dan antum dan antuna lihat juga, ya, misalnya karya sastra, novel misalnya. Novel itu banyak tentunya bicara tentang kekitaan, ya. Bicara tentang kekitaan, tentang ilmu-ilmu sosial, gitu. Itu yang pertama, ya.
Jadi nakat itu kaitannya dengan ilmu sosial. Kritik sastra itu kaitannya dengan ilmu sosial. Maka dasar yang kedua kata beliau, wa tabi'atul bahth fi an-naqdil adabi sya'nuha fi dzalika sya'nul ulum al-insaniyah al-ukhra takhtalifu an tabi'atil bahthi fil ulumi tajribiyah. Ilmu sosial beda dengan ilmu pasti, ilmu eksat ya, eksata. Beda ya, 1 tambah 1 sekian misalnya ya. Ilmu pasti ya. Inna unsur kahadha yudhafu li unsur kadza kana liyuntij min majdihima murakkab kadza. Ya, kalau ada misalnya zat cair tertentu dicampur dengan zat ini nanti akan memunculkan ini ya. Itu ilmu pasti, ilmu eksakt ya. Sedangkan yang kita pelajari ini adalah ilmu sosial, beda dengan itu ya. Oleh karena itu kata beliau, kanatin natijah hatmiyah mawdu'iyah la sabila ilal ikhtilaf fiha illa bil khata' was shawab. Ya. Kalau tadi di dalam ilmu-ilmu pasti itu betul salah. Kalau dalam ilmu sosial tidak seperti itu. Ya. Oke. Ini nanti menjelaskan kepada kita bahwa apa yang diungkapkan oleh seorang kritikus sastra ya, mungkin ada benarnya ya. Mungkin ada benarnya, tapi mungkin tidak semua betul juga. Ya, ketika dia mengkritik misalnya sebuah karya sastra, ya, dia melihat dari sudut pandang dia. Ya. Kalau ada lagi nanti kritikus lain melihat ya tentang karya sastra yang sama, juga melihat dari sudut pandang dia, ya. Jadi karena ya an-naqd al-adabi ini adalah termasuk ilmu dalam ilmu sosial, kita tidak bisa mengatakan ini salah, ini betul, ya. Tidak boleh hanya seperti itu, ya. Memungkinkan saja betul dan salah, ya. Fal khilaf fiha la yanhasir qat'an fi dairatil khata' was shawab wa la yatanaqad bi tabi'atihi li'anna 'alaina an nu'min anna adh-dhahira al-insaniyya al-wahida jawanib mukhtalifah. Kehidupan manusia ini tuh punya dimensi yang sangat banyak, ya. Fal bahsu fiha yughni wa yukmil bil khilaf, ya. Harusnya dengan mabda seperti ini, dengan dasar kedua seperti ini, apa yang telah disampaikan oleh kritikus pertama misalnya, itu bisa disempurnakan nanti dengan kritikus sastra kedua misalnya. Itu ya yang kedua. Baik. Kita lanjutkan, nanti antum dan antuna saya kasih ini nanti bukunya. Paling tidak nanti halaman untuk materi ini nanti saya kirimkan di LMS insyaallah nanti. Ya, wa minal jali nomor 3, dasar-dasar kritik sastra katanya, wa minal jali anna dirasatan naqd al-adabi tamussul adab fi hadirihi wa lituwajjihu fi mustaqbalihi wa lihadha kana li dirasatin naqd al-mu'asir fil adabil hayya al-kubra ahammiyah khassah walakin la yanbaghi an yushghilana dzikra an dirasati an-naqd al-qadim, ya. Karena pembahasan kritik sastra itu adalah tentang kehidupan kita saat ini, itu lebih banyak membahas tentang saat ini, pembahasan sekarang, ya. Tapi katanya kita tidak boleh melupakan kajian-kajian an-naqd al-qadim, ya, kritik an-naqd al-qadim kuno, ya. Adab-adab kuno, sastra-sastra kuno, ya. Misalnya seperti apa, ya? Kalau orang-orang Arab jahiliyah dulu itu misalnya, ya, tentang mereka suka bersyair, ya. Itu yang dikaji, ya. Tentunya ini juga buku sebenarnya juga kalau bagi orang Arab ini juga mengarahkan mereka untuk mencintai untuk mencintai karya atau produk sastra yang mereka miliki. Tidak fokus pada sastra barat atau sastra orang lain misalnya. Kalau kita di Indonesia mungkin juga banyak, ada kan sastra Indonesia mungkin bisa perlu dikaji dari segi-segi kebahasa Arabannya mungkin, ya, dan lain-lain, ya. Itu mungkin bisa kita kembangkan dari segi itu, ya. Jadi begitu. Mabda'nya bukan tentang hari ini saja, tapi kita juga harus mengkaji tentang sastra-sastra yang sudah lewat,
ya, yang masa lampau begitu. Kawan saya salah seorang doktor dari Najran University membahas tentang al-ghubar fi syi'ril jahili. Tahu gubar ya? Debu. Al-ghubar fi syi'ril jahili. Ya. Kira-kira apa kaitannya misalnya? Gubar dengan syair, dengan zaman dahulu, ya. Dengan peperangan, ya. Ketika ada gubar berarti ada kuda misalnya yang sedang berpacu misalnya, atau ada dua pasukan yang sedang bertemu, ya. Maka syair-syair yang berkaitan dan ada kata-kata al-ghubarnya itu yang dikaji oleh kawan saya ini, ya. Dr. Saleh Al-Harithi, ya. Pernah jadi pemateri di BSA. Kita di Indonesia, saya yakin banyak sekali karya sastra Indonesia yang perlu juga kita gaungkan, kita kaji dan lain-lain, ya. Satu di antaranya juga adalah dalam terjemahan, ya. Ini juga adalah kajian kajian ilmu sosial. Kalau dari Arab ke Indonesia sudah banyak, ya. Dari Indonesia ke Arab kita coba perkenalkan sastra kita kepada orang misalnya dan lain-lain. Itu di antara kajian-kajiannya. Oke. Baik. Ini saya mohon maaf, kita pelan-pelan ya. Ini agak serak-serak nih. Agak gatal-gatal di sini. Baik. Yang keempat, wa yajmal anna alla naghfal mabda akhar fihi dhaman li sihhati an-naqdi wa wartiaihi thimarahu wa katsiran ma yaqutu min sya'nihi ad-dukhala fi hadzal majal wa huwa anna kulla adibin yudhifu syai'an ila turathi ummatihi. Ya, setiap sastrawan itu, ya, setiap sastrawan yang menerbitkan karya sastranya, setiap penulis misalnya, itu berarti dia telah memberikan sumbangan, ya, terhadap kekayaan intelektual dan khazanah sastra yang ada di negara itu, yang ada di umat itu, ummatihi, Cirebon misalnya, atau di Indonesia misalnya. Berarti kita sudah memberikan sumbangan. Wa anna adab kulla ummah juz'un minal adab al-alami, ya. Sastra setiap kaum itu atau negeri itu atau negara itu adalah bagian dari sastra dunia, sastra internasional, ya. Ini yang mau disampaikan adalah kalau kita bisa memberikan baik karya sastranya atau, ya, kritik sastra terhadap produk sastra yang sudah diberikan, itu kita sudah memberikan sumbangan terhadap khazanah kaumnya, intelektualnya, kaum negaranya begitu. Jadi silakan buat kajian-kajian baik atau bikin karya-karya, atau sebagian dibagi dua. Nih, antum yang di kelas A misalnya jadi penulis karya sastra, penghasil, ya. Antum yang di A misalnya penghasil karya sastra misalnya, oke. Antum yang di kelas B pengkritik, ya, kritikus terhadap karya sastra yang ada di kelas A misalnya. Itu sama-sama memberikan efek yang positif, ya. Bahkan bukan efek positif sumbangan kepada negara kita saja, tapi terhadap sumbangan umat manusia secara umum begitu. Oke, yang terakhir, wan naqidu yarji'u ila usus fanniyah khassa bil ajnasil adabiyah. Walaupun suka kritik sih, suka, boleh kritik, ya. Naqid yarji' ila usus fanniyah khassa bil ajnasil adabiyah. Dia juga harus punya standar pijakan yang jelas. Apa itu? Bil ma'ani allati yatanawaluhal katib. Makna yang sedang disampaikan oleh katib itu, seorang penulis itu sedang membicarakan tentang apa? Jangan dialihkan gitu loh idenya. Jangan dialihkan isunya, ya. Coba pandang dari segi isu yang disampaikan oleh penulis misalnya, ya. Wasilatuha bil haqiqah wal mujtama. Bil haqiqah wal mujtama. Dan hubungannya dengan kebenaran dan kemasyarakatan, ya. Wal gharad al fanni alladhi yahdif ilaih, ya. Dan tujuan
estetika yang ingin disampaikan oleh penulis, ya. Summa fi siyaqati al-ma'ani wa ardihi. Bukan ya, wa ardihi, ya. Kemudian cara mengungkapkan makna, menyampaikan maknanya dan cara mengungkapkannya, ya. Wa yarji' kadzalika ila majmu'ah minan nadhariyat wal idrakat an-nafsiyah al-ijtimaiyah, yang juga mengikut pada kondisi kemasyarakatan, ya, hukum-hukum sosial tertentu misalnya di sebuah masyarakat, ya. Oke, kawan-kawan, begitu mungkin materi kita pada minggu ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan kembali. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.